Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Untuk yang pertemuan kelima ini nanti saya hanya akan mengulas bab 1 dan bab 2 karena penjelasan bab 1 dan bab 2 itu sudah saya terangkan pada sesi 1 sampai sesi 4. Nah, untuk yang pertemuan kelima ini nanti hanya saya mengulas bab 1 nanti yang harus kalian nanti pelajari atau ingatnya itu yang mana, bab 2 itu poin-poin pentingnya yang mana. Tapi sebelum itu kita awali dulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena nanti pada akhir September kira-kira itu nanti tanggal 26 itu sudah ulangan harian bersama atau dulu itu disebut dengan UTS, ulangan tengah semester. Nah, untuk ini saya ulas mulai dari bab 1 dan bab 2. Kalau kemarin bab 1 itu tentang menggambar flora, fauna, alam benda, dan ragam hias. Untuk yang bab 1 tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, itu pengertian menggambar itu adalah sebuah imajinasi kalian untuk melakukan proses goresan, entah itu berupa titik, garis, sebagainya, untuk membuat sebuah gambar dengan objek yang kalian tentukan, entah itu nanti flora, fauna, dan alam benda. Kemudian tentang objek menggambar, karena di sini babnya itu tentang flora, fauna, dan alam benda, secara otomatis kalau flora itu kalian menggambar tentang tumbuh-tumbuhan, fauna itu binatang, dan alam benda itu contoh bisa pemandangan gunung, kemudian laut, dan lain sebagainya. Kemudian tentang komposisi, kalau komposisi di sini itu nanti yang akan membuat gambar itu terkesan baik atau tidak itu ada di komposisi. Tentang keseimbangannya, entah ke kanan dan kiri, kemudian tentang kesatuan dari gambar dan adanya keselarasan dari gambar tersebut. Contoh, kalau kalian nanti ingin menggambar sebuah flora secara utuh bunga mawar atau bunga sakura, jadi ya harus ada kesatuan, entah itu tangkainya itu bagaimana, bentuk bunganya bagaimana. Lah itu yang dinamakan dengan keseimbangan dan juga komposisi, itu yang dimaksud itu. Kemudian kalau teknik menggambar yang saya singkat kemarin itu, dalam teknik menggambar itu pertama kalian tentukan terlebih dahulu mau menggambar objek apa. Kemudian setelah menentukan baru mengamati objek tersebut. Nah, objek itu yang ingin kalian gambar diamati dulu, dilihat secara detail bagaimana contoh kalau menggambar binatang kelinci, bagaimana bentuk kupingnya, bentuk hidung, kaki, dan sebagainya. Yang ketiga, kalian buat sketsa terlebih dahulu. Dan yang terakhir, setelah sketsa sudah selesai, kalian gambar dan kalian nanti kasih garis tebal atau garis tipis atau kasih arsiran tebal atau tipis, itu nanti selera kalian masing-masing. Nah, kemudian tentang ragam hiasnya. Nah, pengertian dari ragam hias, kalau tadi menggambar itu hanya contoh kalian menggambar satu objek saja. Kalau ragam hias itu kalian membuat gambar sesuai dengan objek, entah itu objeknya nanti bisa juga flora, fauna, figuratif, atau geometris. Itu harus dilakukan dengan berulang-ulang atau polanya harus berulang-ulang. Kalau nanti polanya tidak berulang-ulang, itu namanya bukan ragam hias tetapi hanya menggambar biasa. Jadi bedanya di situ. Kemudian dalam pola ragam hias itu ada pola simetris, jadi kanan kiri sama. Asimetris berarti ada berbeda tentang kanan kirinya atau tidak seimbang. Kemudian pola ragam hias tepi, jadi ada border atau contohnya bingkai di samping pojok kanan atau pojok kiri atau sebaliknya.
Kemudian tentang teknik menggambar ragam hias. Nah, tekniknya itu hampir sama seperti teknik kalian menggambar. Tentukan dulu mau menggunakan motif yang flora, fauna, atau geometris maupun yang terakhir figuratif. Itu nanti ditentukan dulu. Kemudian kalian buat sketsa. Setelah sketsa sudah selesai, dibuat gambarnya, dan dibuat gambar itu secara berulang-ulang atau berpola. Kemudian tentang bab 2, menyanyi dengan satu suara atau unisono, itu intinya adalah bernyanyi menggunakan satu suara saja. Entah itu nanti bentuknya paduan suara atau akapela, itu tetap menggunakan satu suara yang mengeluarkan suara dengan secara bersama-sama, itu namanya unisono. Untuk teknik vokalnya tadi ada artikulasi, jadi pengucapan kata demi kata dengan jelas. Kemudian ada phrasing, itu pemenggalan kata atau setiap bait dalam lagu. Ada intonasi, adalah diberikan tekanan pada setiap kata atau bagian kata. Kemudian ada teknik pernafasan, ada 3, tadi dada, perut, dan diafragma, tetapi yang paling cocok digunakan adalah pernafasan diafragma. Kemudian yang memainkan alat musik sederhana. Kalau alat musik sederhana yang di sini adalah musik ensemble, adalah bermain secara bersama-sama menggunakan alat musik. Nah, itu untuk yang bab kedua. Nah, untuk kalian nanti pelajari tentang ulangan harian bersama, itu silakan baca bab 1 sampai bab 2. Dibaca, dikasih tanda ketika menurut kalian itu penting. Nah, dikasih tanda biar nanti ketika kalian baca untuk yang kedua, ketiga, dan sebagainya, nanti akan lebih mudah ingat dan poin-poin pentingnya kalian bisa pahami. Baik, untuk pertemuan yang kelima pada daring hari ini saya cukupkan sekian. Untuk sebagai tugas akhir, nanti untuk yang pertemuan kali ini, kelima ini, kalian praktek menyanyi unisono sendiri, menyanyi lagu daerah yang kalian hafal atau kalian kuasai. Nah, untuk nanti tata caranya seperti kalian nanti mengerjakan juz amma. Kalian rekam dengan rekaman suara, kemudian kalian upload ke Google Form yang linknya ada di bawah video ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.